Ada saatnya kita harus berhenti sejenak dan menoleh ke belakang, melihat bagaimana peristiwa dan perjuangan para pahlawan kita dalam mencapai sebuah kemerdekaan. Kemerdekaan hanyalah sebagai jembatan untuk kita melanjutkan perjuangan dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Perkenalkan, nama saya Edi Suaris sebagai guru sejarah. Di sini saya akan membahas terkait materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi setelah kemerdekaan Indonesia, bukan semata-mata kita sudah bisa menikmati kemerdekaan tersebut, melainkan kembalinya Belanda ke Indonesia di tahun 1945 dan para pejuang harus melakukan perlawanan-perlawanan lagi terhadap sekutu dan Belanda seperti perlawanan Medan Area, pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, dan lain-lain. Selain itu juga melakukan perjuangan-perjuangan diplomasi melalui beberapa perjanjian seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Romroyen, sampai akhirnya mendapatkan pengakuan kedaulatan dalam Konferensi Meja Bundar. Oke, di sini kita akan membahas terkait materi Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati dilangsungkan di Cirebon, Jawa Barat pada 10 November 1946. Delegasi Indonesia terdiri dari Perdana Menteri Sultan Syahrir Muhammad Rum dan delegasi dari Belanda yaitu Sir Merhon dan Van Mook. Adapun kini Inggris sebagai pihak penengah ataupun mediasi dalam perundingan Linggarjati. Dan perundingan Linggarjati menghasilkan 3 poin. Yang pertama, di sini pihak Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, Madura, dan Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat pada 1 Januari 1949. 2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara serikat yaitu RIS. Adapun hasil yang ketiga, RIS dan Belanda membentuk Uni Indo-Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Oke, sudah kita bahas tadi terkait dari isi Perjanjian Linggarjati. Nah, setelah adanya Perjanjian Linggarjati, itu memunculkan kecewaan rakyat dan partai-partai lain seperti PNI, Masyumi, dan lain-lain terhadap Kabinet Syahrir. Kenapa? Karena dalam Perjanjian Linggarjati di sini membuktikan bahwa betapa lemahnya Republik Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Kita ketahui tadi dalam Perjanjian Linggarjati bahwa Indonesia diakui secara de facto hanya 3 wilayah, yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera. Oke, selanjutnya akan kita bahas materi Perjanjian Renville. Perundingan Renville yang dilaksanakan di kapal USS Renville Amerika Serikat di Tanjung Priok pada 8 Desember 1947. Dalam perundingan ini dihadiri beberapa delegasi dari Komisi 3 Negara Dr. Frank B. Graham dan delegasi dari Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan Haji Agus Salim, serta delegasi dari Belanda diwakili oleh Raden Abdul Qadir. Dalam perundingan Renville menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat pada masa peralihan sampai masa pengakuan kedaulatan. Dan yang kedua, Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya. Dan yang ketiga, pemerintah Indonesia bersedia menarik pasukannya serta mengosongkan daerah-daerah di belakang garis Van Mook untuk kemudian masuk ke wilayah Indonesia.
Sebagai konsekuensi perjanjian Renville, di mana pasukan Siliwangi di Jawa Barat sebagai basis gerilya Indonesia yang tak pernah direbut oleh Belanda, mereka harus hijrah ke Yogyakarta berdasarkan garis Van Mook. Nah, meskipun demikian, semangat para pejuang tak pernah henti untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait perjanjian Rom-Royen. Pada tanggal 17 April 1949 dilaksanakan perundingan Rom-Royen yang berlangsung di Hotel des Indes, Jakarta. Perundingan ini merupakan perundingan pendahuluan sebelum diadakan konferensi meja bundar. Dalam perundingan Rom-Royen, Indonesia diwakili oleh Mr. Muhammad Rom dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Setelah melewati negosiasi yang alot, akhirnya dicapai kesepakatan pada 7 Mei 1949. Kesepakatan dikenal dengan Perjanjian Rom-Royen yang berisi yang pertama adalah bersedia memerintahkan seluruh pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Dan yang kedua, bersedia bekerja sama dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan menjaga perdamaian. Serta yang ketiga, bersedia turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag dengan tujuan mempercepat penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat. Dan yang keempat, menghentikan aksi militernya dan membebaskan para tahanan politik. Dan yang kelima, menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang keenam, menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Dan yang terakhir, berusaha menyelenggarakan konferensi meja bundar. Nah, begitulah tadi penjelasan perjanjian Rom-Royen. Saya rasa cukup dulu materi kita hari ini. Terima kasih. Salam jas merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.